Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. bersama saya Sri Widiani SPD dari SD Negeri Kampung Melayu 1 bersama saya Namri dari SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Dan saya Toyana dari SD Negeri Paku Haji 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tayana. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bu Sri gimana kabarnya? Alhamdulillah sama baik Bu Tayana. Iya, Ini alhamdulillah. senang banget nih bisa ketemu sama Bu Tayana ya. Iya Bu, alhamdulillah. Katanya mau melaksanakan coaching. Betul. Jadi gimana nih? Apa yang bisa saya bantu nih? Jadi rencananya saya mau mengadakan coaching dengan rekan sejawat ya Bu ya tentang permasalahan yang sedang dihadapi gitu. Dari rekan sejawat. Nah, saya mengharapkan bimbingan nih dari Ibu. Mohon kesediaannya untuk nanti mengobservasi kegiatan coaching saya gitu ya. Supaya saya bisa ngoreksi nih di mana kekurangan saya di dalam coaching ini gitu ya Bu ya. Seperti itu sih, apakah kegiatan coaching saya ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu ya. Apakah saya sudah bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau belum, seperti itu Bu. Ya, insya Allah siap. Nanti saya bantu ya Bu Tayana ya. Artinya untuk kegiatan Bu Tayana dalam melaksanakan kegiatan coaching nanti dengan rekan sejawatnya. Tadi kan yang mau difokuskan artinya apa nih yang mau difokuskan dalam kegiatan yang ingin coaching? difokuskan sih saya bisa mendengar aktif gitu ya Bu ya. Saya juga bisa menghadirkan secara secara utuh gitu untuk coaching saya supaya nanti komunikasinya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna kepada coach supaya bisa menggali ide-ide dari coach kan, permasalahan yang dihadapi biar dia punya solusi nantinya. Siap. Udah bagus sekali itu Bu Tayana, yang udah saya catat ya Bu Tayana ya. Kemudian sejauh mana nih berdasarkan apa yang akan difokuskan oleh Bu Tayana? Artinya sejauh mana sih tingkat kemampuan Bu Tayana dalam melaksanakan coaching nanti gitu kan? Ya, yang pertama sih saya berusaha tadi ya hadir seutuhnya, kemudian saya berusahakan menjadi pendengar yang aktif gitu, menyimak permasalahan-permasalahan dari coach saya, kemudian itu saya akan memberikan pertanyaan tadinya pertanyaan yang bisa menggali potensinya seperti itu Bu. Ya, di sini saya sudah paham sekali bahwa dalam kegiatan coaching nanti Bu Tayana itu akan lebih memfokuskan bagaimana mendengarkan aktif ya apa yang disampaikan oleh coach, kemudian bagaimana juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya kepada si coach. Intinya sesuai dengan alur tirta ya gitu ya Bu Tayana ya. Kemudian juga artinya juga bisa hadir sepenuhnya ketika melakukan coaching. Kemudian nanti harapan Ibu nih dari kegiatan coaching itu, artinya apa sih yang Ibu harapkan sebagai bentuk kegiatan observasi? Artinya saya sebagai supervisor atau observer di kegiatan tersebut. Saya sih sangat mengharapkan umpan balik gitu ya dari Ibu gitu sebagai observer saya gitu ya, supaya nanti bisa mengoreksi nih Bu ya, di mana kekurangan saya gitu kan, apakah saya sudah menerapkan alur tirta atau belum gitu Bu. Khawatirnya nanti melenceng nih dari situ ya kan, kalau udah keenakan ngobrol kan ya Bu ya. Jadi seperti itu supaya nanti Ibu bisa mengoreksi saya lah apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu sih intinya Bu. Baik, udah bagus banget nih Bu Tayana. Artinya mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya dapat berjalan lancar. Apa yang Bu Tayana fokuskan dan juga keinginan dari kegiatan observasi ini dapat terwujud. Sukses selalu ya Bu Tayana ya. Semangat selalu. Terima kasih banyak nih Bu. Coachingnya. Makasih banyak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya Bu Sri. Sama-sama Bu Tayana. Mungkin itu saja. Kita nanti sampai ketemu di kegiatan coaching. Baik ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Namri. Waalaikumsalam Bu Tayana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Mau ini ya Pak ya, katanya ada permasalahan yang mau disampaikan.
Kemarin Iya. Bapak WA ya, lewat WA ya, jadi kita mau ketemu. Senang banget nih Pak bisa ketemu dengan Pak Namri. Ya, terima Ada kasih. apa nih Pak nih? Oh iya. Ada yang bisa dibantu nggak? Ini Bu Tiana, maksud saya WA Ibu, ingin bertemu dengan Ibu. Saya ada permasalahan terkait dengan manajemen waktu gitu, dalam kegiatan saya. Nah, terima kasih Bu Tiana ini. Mohon maaf, saya telah menyita waktu Ibu, meminta Ibu untuk bertemu untuk masalah kegelisahan saya tentang memanage waktu tersebut. Ya, ya. Apa-apa Pak, sudah sewajarnya ya Pak ya, kita saling sharing gitu ya. Insya Allah nanti bisa dibantu gitu Pak Namri. Jadi Ya. yang ingin Bapak capai nih dalam kegiatan coaching kali ini, kira-kira apa tadi Pak? Yang ingin saya capai adalah saya ingin membagi waktu, bisa memanage waktu dengan baik. Salah satunya selama ini kegiatan saya itu saya baru mengalami kegiatan itu menumpuk Bu. Salah satunya yang pertama kegiatan masalah CGP. Nah, di situ banyak-banyak tugas. Nah, berbarengan dengan itu pula saya ditugaskan oleh kepala sekolah, dipercaya gitu Bu ya, untuk menjadi panitia. Salah satunya panitia tentang kunjungan industri. Nah, di situ kan saya sebagai ketua jurusan ya. Saya menolak nggak bisa Bu, karena saya ketua jurusannya, mau nggak mau saya walaupun banyak kesibukan, banyak kegiatan lain ya, mau nggak mau saya harus menerima itu. Nah, kepercayaan itu tidak mungkin saya sia-siakan Bu ya. Dan yang kedua, selain saya sebagai panitia inti pun dalam kegiatan kunjungan industri, saya juga dalam mengelola laporan Bu ya, dalam Arkas juga. Nah, berbarengan dengan itu deadline terus tuh waktunya, tentang yang berkaitan dengan pelaporan, waktunya bulan ini juga gitu ya. Terus untuk kegiatan kunjungan industri juga deadline-nya bulan ini juga, rapat terus selain itu juga kan saya juga ada mengajar Bu ya. Nah, saya membagi waktunya bingung ya. Ketika saya mengurusin yang tentang kunjungan industri, terus tentang tentang kegiatan CGP, terus juga tentang tentang pelaporan. Nah, disitulah saya berpikir, nah waktu untuk kita mengajar tuh kapan gitu. Saya bingung. Nah, disitulah kita bingungnya saya, karena mana nih yang saya utamakan dulu. Nah, dari kebingungan itu saya mumet Bu gitu, nggak bisa berpikir gitu ya, nggak bisa berpikir apa-apa. Mana nih akhirnya ya semuanya belum bisa saya selesaikan. Saya cuma memikirkan aja mana dulu ya, kok banyak numpuk gitu. Akhirnya saya udah Pusing ya, Pak, pusing. Akhirnya udah saya harus berkonsultasi atau meminta pendapat ya dari orang lain. Nah, saya berpikir ya udah ketika masalah kita pendam sendiri gitu ya Bu ya, ya maka akan terasa berat. Saya untuk tujuan saya untuk bertemu Bu ya udah, saya ingin mengutarakan itu Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang manajemen waktu saya yang nggak bisa membagi gitu, seperti itu Bu. Itu luar biasa banget ya Pak Namri ya. Sibuk gitu ya, hektik banget dari laporan, kemudian CGP juga ya Pak ya. Kadang deadline-nya suka numpuk bareng ya Pak ya. Nah, dalam permasalahan yang Pak Namri hadapi ini nih, kira-kira faktor-faktor apa sih yang menghambat nih? Kok bisa gitu ya? Maksudnya bisa waktu yang Bapak harusnya bisa memanajemen waktu itu ternyata ada hambatannya gitu. Adakah hambatan-hambatan yang Bapak hadapi gitu? Ya, hambatannya adalah saya mungkin ya hambatannya saya belum mempunyai rencana gitu kali ya, karena saya belum punya rencana memanage waktu yang baik yang mana begitu. Itu mungkin hambatannya. Kekurangan dari saya ya, saya belum bisa mengatur waktu dengan efektif, itu hambatannya. Salah satunya seperti itu Bu. Iya. Jadi itu ya Bapak ya, Bapak belum ada rencana untuk gimana sih cara memanajemen waktunya gitu ya. Ada nggak yang pernah Bapak lakukan gitu ya? Coba gitu Bapak coba lakukan gitu, supaya sedikit-sedikit bisa inilah gitu, nggak numpuk banget gitu ya, bisa berkurang gitu. Ada nggak yang pernah Bapak lakukan? Ada yang pernah saya lakukan itu adalah
saya mengutamakan skala prioritas. Mana nih yang deadline-nya utama dulu gitu, yang harus saya selesaikan satu persatu begitu, untuk mengurangi kemumutan saya, Bu. Sebetulnya saya itu pernah saya lakukan. Yang utama itu yang saya kerjakan yang sudah mendekati deadline-nya, waktunya seperti itu. Jadi Bapak menentukan skala prioritasnya dulu saya. Nah, itu udah bagus tuh Pak. Ya, jadi apa namanya, Bapak udah punya pernah melakukan itu kan ya, skala prioritas. Kemudian nih, menurut Bapak nih, kira-kira selain tadi ya skala prioritas gitu, ada nggak sih Pak rencana lain gitu? Coba. Setelah saya pikir-pikir, setelah bertemu dengan Ibu nih ya, mungkin rencana saya ke depannya itu saya akan selain mengutamakan skala prioritas, mungkin untuk mengontrol waktu saya lebih efektif lagi ya. Mungkin saya harus membuat jadwal kali Bu ya. Selain membuat jadwal pun, saya pun harus minta harus ada orang yang membantu saya, untuk mengingatkan saya dalam kegiatan tersebut, dalam kegiatan saya. Salah satunya yang membantu saya ya rekan sejawat untuk mengingatkan. Ya mungkin nanti baik melalui WA, telepon ataupun secara langsung ya rekan sejawat mungkin Bu ya. Selain jadwal, rekan sejawat mungkin nanti saya di HP gitu ya, memasang alarm gitu kegiatan gitu ya. Mungkin kegiatan ini waktunya ini, kegiatan ini awalnya. Mungkin itu cara pengontrolan waktu saya kali Bu ya, seperti itu. Jadi tadi membuat jadwal, menentukan skala prioritas, kemudian membuat jadwal, terus mungkin pengingat dari rekan sejawat, reminder gitu ya, teman sejawat. Itu udah banyak tuh Pak tuh. Luar biasa sekali rencananya ya. Jadi rencana yang Bapak sudah ada di pikiran ya, itu udah bagus gitu Pak ya, udah terstruktur gitu ya. Nah kemudian jadi tadi yang Bapak sampaikan tadi ya, skala prioritas dan lain-lain itu kan sudah nanti bisa mewujudkan keinginan Bapak agar dapat mengelola waktu dengan baik gitu ya Pak ya. Nah kemudian gimana nih cara Bapak menjaga komitmen itu ya, supaya rencana-rencana Bapak ini berjalan gitu Pak. Jadi bukan hanya diangan-angan nih ya. Gitu Pak. Ya, untuk menjalankan komitmen yang udah ada di angan-angan saya Bu ya, membuat jadwal, skala prioritas, terus mungkin bantuan dari rekan sejawat gitu Bu ya. Mungkin saya untuk menjaga komitmen saya, salah satunya saya memantau perkembangan perubahan tentang manage waktu pada diri saya, gitu. Memantau apakah sudah mencapai progres yang sudah saya inginkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Nah kira-kira nih Pak, yang bisa dilibatkan nih, kira-kira menurut Bapak siapa aja gitu yang bisa dilibatkan nih dalam rencana Bapak tadi? Yang bisa saya libatkan ya salah satu, selain tadi udah saya sampaikan, rekan sejawat, terus juga mungkin keluarga kali ya, yang dekat sama saya untuk mengingatkan kegiatan tersebut. Otomatis mungkin saya mengkomunikasikan bahwa jadwal saya ini nantinya mungkin supaya untuk membantu mengingatkan selain rekan sejawat tadi Bu ya gitu. Jadi luar biasa ini Bapak ya. Nah yang terakhir nih Pak nih, bagaimana sih Bapak akan bertanggung jawab nih untuk rencana ini gitu ya, kemudian agar rencana ini bisa ditindaklanjuti gitu Pak? Agar saya bertanggung jawab untuk rencana ini, saya akan menjaga komitmen tersebut Bu, agar saya bisa mengelola waktu dengan efektif gitu. Ya, ada lagi Pak? Cukup Bu. Apa kira-kira nih buat biar Bapak tuh lebih semangat gitu ya, apa sih biar lebih bertanggung jawab lagi nih dalam komitmen yang ini yang tadi? Yang lebih bertanggung jawab lagi ya. Itu aja sih Bu, saya akan fokus pada diri saya untuk mengembangkan mengelola waktu Bu dalam kegiatan
yang saya kegiatan dalam kegiatan saya, Bu. Itu saya akan perlu lebih fokus lagi gitu untuk memanage waktu, mengelola waktu yang efektif seperti itu. Itu luar biasa Pak Namri ini ya. Gimana? Sukses ya acara untuk rencana Pak Namri ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana ya, Bu ya. Sesuai dengan rencana dan terus berkelanjutan gitu ya sampai yang tujuan Pak Namri tadi supaya bisa mengelola waktu, nggak dikejar-kejar gitu ya Pak. Bapak bisa bekerja sesuai dengan skala prioritas tadi, mana yang kira-kira urgent gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih bisa dilaksanakan dengan baik ya Pak ya. Jadi Bapak juga enak gitu ya ngerjainnya gitu ya, nggak terlalu pusing gitu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan sukses ya Bapak ya. Amin. Terima kasih Bu ini atas waktunya. Ya, ada lagi Bapak yang mau disampaikan? Cukup. Terima kasih atas waktunya. Baik Bapak. Ibu, saya mohon maaf nih. Ya mudah-mudahan ketika nanti saya ada permasalahan lagi kita bisa berkomunikasi lagi Bu ya untuk mengasih pandangan buat saya. Siap, insya Allah Bapak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Namri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi gimana nih Bu Toyana nih? Aduh, udah selesai ya kegiatan coachingnya ya? Sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah lebih baik Bu. Terus dari kegiatan coaching yang sudah Bu Toyana laksanakan, saya mau tanya dulu nih, artinya bagaimana sih performa Bu Toyana menurut penilaian Ibu sendiri gitu kan dengan kegiatan yang sudah dilakukan? Kalau menurut saya sih sudah bagus gitu ya Bu ya, cuma nanti minta catatan dari Ibu gitu. Kalau menurut saya pribadi sih saya sudah berusaha menerapkan alur tirta gitu ya, sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif, saya mencatat semua permasalahan yang disampaikan oleh coach saya gitu kan. Terus saya juga sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan berbobot gitu ya. Dan alhamdulillah sih bisa menggali ide dari coach tersebut ya. Jadi permasalahan yang dia hadapi ternyata dia bisa mencari solusi sendiri gitu ya. Kita tinggal menguatkannya aja gitu Bu, alhamdulillah. Iya. Ini izinkan saya ya Bu Toyana ya, arti memberikan dengan senang hati, dengan senang hati. Berdasarkan apa yang sudah saya observasi pada kegiatan coaching Bu Toyana. Benar sekali sebenarnya apa yang sudah Bu Toyana sampaikan, bahwa kegiatan coaching yang sudah Ibu Toyana laksanakan benar-benar sudah sesuai dengan alur tirtanya ya. Artinya bagaimana Bu Toyana mulai dari menggali tujuannya, kemudian juga mengidentifikasinya, kemudian Bu Toyana juga di sini benar-benar bisa hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching. Saya perhatikan Bu Toyana benar-benar mendengarkan, kemudian sambil mencatat juga merangkum ya apa yang disampaikan oleh coach tersebut pada saat kegiatan coaching. Kemudian juga Bu Toyana juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach, sehingga akhirnya dia lebih terangsang ya betul, untuk menggali apa yang ide-ide yang ada di dalam dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Iya. Mungkin ke depannya nanti bisa jauh lebih baik lagi. Amin, artinya benar-benar bisa membantu rekan-rekan lainnya ya dalam menyelesaikan permasalahan atau apapun yang berkaitan baik dengan pengembangan diri mereka ataupun dengan permasalahan dalam pembelajaran. Wah, senang sekali saya Bu Sri, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Amin. Ya. Praktek coaching ini bukan hanya dari satu teman, tapi bisa ke teman yang lain juga gitu ya. Supaya kita bisa saling sharing lah ya Bu ya. Seperti itu Bu. Terima kasih banyak Bu Sri. Sama-sama Bu Toyana. Atas catatan-catatannya, umpan baliknya terima kasih banyak. Dan umpan balik ini pasti akan menambah semangat saya nih. Harus. Ya, makasih banyak Bu Sri. Sama-sama Bu Toyana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Namri, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu Toyana, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah baik Pak, saya senang sekali bisa bertemu Bapak nih pada siang hari ini ya Pak ya. Saya dengar Bapak mau mengadakan kegiatan coaching, betul Pak?
Betul Bu. Iya. Eh, Lalu ada yang bisa saya bantu Pak Namri? Terima kasih atas kesediaan Ibu. Saya akan melaksanakan coaching dengan rekan sejawat saya atau guru di sekolah saya. Saya mengharapkan bimbingan Ibu agar dapat meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan coaching nanti dengan teman saya, Bu. Iya, baik Bapak ya. Insya Allah saya siap mendukung ya Pak ya. Kira-kira nih, menurut Pak Namri, bagaimana sih Pak Namri yang ingin fokuskan nih dalam kegiatan ini? Saya ingin Ibu memperhatikan cara saya dalam melakukan coaching nanti dengan teman saya. Seperti cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna nanti ketika saya mengcoaching teman saya tersebut. Wah, mantap nih Pak Namri nih. Ya, sudah saya catat ya Pak ya. Baik. Lalu menurut Bapak nih, sejauh mana sih tingkat kemampuan Bapak nih dalam kegiatan ini? Saya akan berusaha semaksimal mungkin mendengarkan apapun yang disampaikan dan akan berusaha mengarahkan dengan mengajukan pertanyaan pemantik yang sekiranya dapat menggali ide coach saya. Terus saya akan berusaha menggali apa yang ingin coach saya yang akan disampaikan oleh saya tersebut. Wah, luar biasa. Baik, saya paham maksud Bapak. Nah, lalu harapan Bapak nih dari kegiatan observasi yang akan dilakukan ini, apa harapannya Pak? Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan umpan balik yang dapat membangun dan membantu meningkatkan perkembangan saya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach saya nanti. Iya, luar biasa Pak Namri ya. Baik, mudah-mudahan dengan kegiatan coaching ini dapat meningkatkan kemampuan Bapak, lalu kegiatan coaching ini juga bisa berjalan sesuai dengan alur tirta. Begitu ya Pak ya? Ya. Terima kasih Bu Toyana atas waktunya. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Namri. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak baik. Kabar Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar saya baik. Sesuai janji kita yang kemarin sudah di WA, telepon, jika hari ini kita akan bertemu untuk melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Iya ya Pak. Maaf nih Pak nih udah ngerepotin Bapak nih ya hadir di sini, judulnya buat membantu saya gitu kan, menyelesaikan mungkin ya sedikit masalah lah yang ingin saya sampaikan dengan Bapak gitu kan. Nggak apa-apa Bu Sri, sudah sewajarnya kan jika kita saling membantu ketika ada rekan kita atau teman kita yang mengalami kesulitan. Jadi untuk kegiatan coaching hari ini, apa yang ingin Ibu Sri inginkan atau ingin capai atau ingin Ibu Sri dapatkan dalam kegiatan coaching ini? Iya Pak, saya kan belakangan ini kan ya karena saya juga sudah mulai aktif ya Pak ya di kegiatan CGP, khususnya di kegiatan pendidikan guru penggerak. Kemudian saya juga mengajar gitu kan. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan di luar itu semua. Jadi belakangan itu saya agak sedikit keteteran Pak dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas saya. Jadi keinginan saya itu saya bisa memanage lah waktu saya gitu kan dengan seefektif mungkin sehingga tugas-tugas saya nanti bisa selesai semuanya gitu Pak, tanpa harus ada yang dikorbankan atau ada yang tidak dikerjakan sama sekali gitu Pak. Aduh, sangat hebat sekali ya Bu Sri, waktunya jadwalnya sangat padat sekali gitu ya, jadwal kegiatan sudah padat ya. Sebagai seorang perempuan sangat hebat, saya jempol Bu ya, padat begitu kegiatannya. Baik Bu, jadi Ibu kesulitan memanage waktu dan menyelesaikan antara tugas Ibu sebagai di mana Ibu tugasnya sebagai CGP, terus selain CGP juga ada kegiatan Ibu sebagai guru, bagaimana untuk membimbing
siswanya, tugas-tugas ibu sebagai guru juga. Nah itu kan semua harus dipertanggungjawabkan Bu ya. Nah itu yang membuat ibu selalu tidak tenang gitu. Bagaimana cara penyelesaiannya seperti itu Bu ya? Iya betul. Terus kesulitan selesaikan sehingga ibu itu merasa pusing ketika ada permasalahan ini belum selesai gitu, karena tugas ibu menumpuk seperti itu Bu ya. Padahal betul, semua tugas itu butuh tanggung jawab, harus dipertanggungjawabkan oleh ibu kan pada dasarnya, karena itu adalah tugas semuanya yang harus ibu laksanakan dan harus ibu selesaikan. Gitu ya. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi hambatan ibu dalam mengelola waktu Bu ya. Betul, Bu ya. Jadi apa ya? Karena dengan kegiatan PGP yang tugasnya juga banyak sekali ya Pak ya. Terus sementara waktunya juga kan nggak bisa kita semau kita gitu Pak ya. Artinya tugas-tugas itu harus kita selesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ada. Sementara di sekolah juga kita selain mengajar juga ada administrasi kelas yang harus kita selesaikan. Di luar itu ya saya juga ibu rumah tangga Pak ya. Artinya saya juga harus mengurus keluarga saya. Cuma kan di sini lebih fokusnya kepada tugas-tugas saya baik sebagai guru di sekolah maupun kan sebagai guru penggerak. Artinya jangan sampai tugas-tugas ini tidak selesai sesuai waktunya lah intinya Pak ya. Jadi saya kemarin itu bingung gitu kan, mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, sehingga di antara kebingungan itu akhirnya malah kerjaan itu malah terbengkalai gitu Pak. Artinya malah semakin menyita waktu, banyak waktu yang terbuang juga gitu kan. Baik Bu, jadi kesulitan ibu adalah memanage waktu. Kemudian apa rencana konkret ibu? Apa yang dapat ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu itu? Secara ibu sudah pusing nih dalam berbagai tugasnya. Nah, sekarang ke depannya rencana ibu apa untuk mengelola waktu agar semua pekerjaan ibu, tugas ibu berjalan sesuai dengan keinginan ibu gitu. Rencana ibu ke depannya bagaimana? Paling rencana saya sih ke depannya ya Pak ya. Saya akan mencoba menyusun jadwal Pak. Menyusun jadwal di sini artinya mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, artinya sesuai dengan tingkat urgennya ya Pak ya. Artinya tingkat yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian saya juga akan mencoba berkolaborasi juga dengan rekan saya di sekolah gitu kan. Artinya berkolaborasi di sini juga membantu mengingatkan saya gitu kan akan tugas-tugas saya baik di sekolah maupun tugas-tugas saya di CGP gitu Pak. Wah, bagus sekali ya Bu Sri, jelas dan terstruktur rencana Ibu untuk tujuan Ibu dalam mengelola waktu. Nah, sekarang bagaimana cara Ibu menjaga komitmen Ibu yang dalam rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan tersebut supaya apa yang Ibu rencanakan berjalan sesuai dengan rencana Ibu seperti itu? Tadi kan karena rencana saya akan membuat jadwal sekaligus juga berkolaborasi. Mungkin salah satu komitmen saya itu kan membuat pengingat ya Pak ya, membuat pengingat gitu kan. Kadang-kadang kita kan banyak lupanya Pak, karena tugas yang terlalu banyak sampai lupa gitu kan mana yang harus kita kerjakan, kemudian mana yang harus dengan adanya jadwal itu mungkin lebih terstruktur gitu kan, lebih skala prioritas. Kemudian dengan adanya membuat reminder di HP itu kan jadi alarm gitu Pak ya. Jadi alarm, wah ini ada reminder nih, saya harus mengerjakan tugas ini, harus diselesaikan segera. Kemudian saya juga akan mencoba juga seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa saya berkolaborasi dengan teman, tujuannya supaya teman ini juga membantu mengingatkan saya gitu kan akan mana sih tugas-tugas yang harus saya selesaikan terlebih dahulu gitu Pak. Mungkin itu salah satu komitmen yang akan saya lakukan
terkait dengan rencana aksi saya, Pak. Baik Bu, tadi sudah Ibu sampaikan ya tentang jadwal, rencana ya, baik atau pengingat dengan rekan sejawat itu sudah bagus, itu sudah Bu Sri utarakan dan Ibu Sri sudah mempunyai rencana ke depannya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir nih Bu, pertanyaan saya, bagaimana Ibu bertanggung jawab terhadap komitmen yang Ibu laksanakan. Terus siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan rencana itu, Bu? Ya, artinya kan kita yang namanya melakukan aksi itu kan nggak bisa ya Pak ya kita menilai diri sendiri gitu kan. Kita juga nggak bisa melakukan umpan balik terhadap diri sendiri. Mungkin salah satunya saya meminta umpan balik terhadap teman saya. Artinya apa sih yang sudah saya laksanakan ini, ada perbaikan atau tidak, ada peningkatan atau tidak. Kemudian dari tugas-tugas yang saya kerjakan itu apakah sudah sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat atau tidak. Artinya saya benar-benar meminta umpan balik, meminta masukan dari rekan-rekan sejawat saya terkait dengan rencana aksi yang saya laksanakan, sehingga kedepannya saya bisa mengukur gitu Pak, bisa mengukur, oh iya saya masih ada kekurangan di hal mana gitu ya, sehingga nanti ke depannya juga saya bisa menemukan gitu dari kekurangan itu, apalagi yang harus saya lakukan gitu Pak ke depannya. Mungkin salah satunya seperti itu ya Pak. Baik Bu Sri, sukses untuk rencana aksinya. Ibu sudah mempunyai, udah terbuka ya, jalan keluarnya sudah terbuka. Bagaimana rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang numpuk Bu ya. Udah tugas ini, berarti Ibu sudah mempunyai rencana ke depannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya setelah kita berbicara seperti ini, melakukan coaching seperti ini, Ibu bisa menyelesaikan tugas semuanya dengan baik. Dan Ibu bisa memilih ya Bu ya, mana nih yang mesti dikerjakan terlebih dahulu. Seperti itu Bu ya. Seperti itu, mudah-mudahan Ibu setelah ini lega Bu ya. Udah tidak ada beban lagi gitu. Terus ya skala prioritas yang mana dulu, itu rencana itu yang Ibu rencanakan untuk kedepannya seperti itu. Ya, terima kasih banyak nih Pak Namri. Artinya Bapak sudah bersedia menjadi coach bagi saya hari ini. Dengan kegiatan ini alhamdulillah Pak, apa ya, saya sudah sedikit terbuka. Saya juga udah mulai punya pandangan lah ke depannya ya, bagaimana saya nanti memanage waktu dalam penyelesaian tugas-tugas saya biar lebih efektif lagi. Kedepannya juga saya harapkan Bapak juga tidak bosan ya kalau nanti saya pengen ngobrol lagi gitu kan, pengen curhat lagi gitu kan, artinya pengen minta dibimbing lagi lah oleh Bapak, diarahkan lagi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di kegiatan pembelajaran sehari-hari dan lain-lainnya. Iya, sama-sama Bu Sri. Jangan sungkan kalau misalnya ada masalah atau apa gitu ya. Ya kita saling berbagi aja antara satu sama lainnya. Jangan disimpan jangan masalah itu nggak boleh disimpan sendiri. Ya kita berbagi. Setelah kita berbagi kita kan tahu ya permasalahan itu setidaknya ada penyelesaian masalahnya. Dan kita merasa lega kalau udah berbagi dengan orang lain. Saya tidak keberatan ketika nanti Bu Sri misalnya, Pak mau ini lagi nih, mau tukar pikiran atau mau minta pendapat, ya silakan, saya terbuka Bu, silakan aja WA atau langsung komunikasi dengan saya Bu, nggak apa-apa Bu, saya terbuka Bu untuk untuk masalah ini. Saya malah senang kalau apabila ada yang berbagi atau berbagi pendapat, pandangan seperti ini Bu. Bagi saya pun akan membuat saya terbuka gitu, atau mempunyai permasalahan-permasalahan yang bisa nanti akan saya selesaikan seperti itu Bu. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Namri. Ya Bu, jangan sungkan-sungkan ya apabila nanti mau berkoordinasi atau berkomunikasi dengan saya atau bertukar pikiran. Saya terbuka Bu, maka apa aja, langsung aja nggak apa-apa ngomong sama saya. Oke ya, terima kasih Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Namri? Gimana perasaan Bapak nih setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah, setelah saya melakukan coaching tadi terhadap rekan sejawat saya, perasaan saya jauh lebih baik. Alhamdulillah
ya Bapak ya. Ya. Baik, di sini ya Pak, saya akan membahas hasil observasi dari pengamatan saya terkait kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan. Nah, menurut Bapak nih ya, saya mau nanya dulu nih Pak ya, mohon izin. Bagaimana perasaan Bapak terkait dengan kegiatan yang tadi? Bagaimana performa Bapak ya terhadap kegiatan coaching? Saya pemahaman saya atau performa saya terhadap kegiatan coaching yang saya lakukan kepada rekan sejawat saya merasa sudah melakukan yang terbaik dan baik. Ketika saya mendengarkan dengan aktif, saya mendengarkan coach saya itu sambil mencatat hal-hal yang penting yang diutarakan dengan coach saya tersebut, apa yang disampaikan oleh coach saya, atau ketika saya mengajukan pertanyaan, sebisa mungkin pertanyaan tersebut dapat memantik tindakan dan rencana yang tepat dari coach saya tersebut. Baik Bapak, luar biasa ya Pak ya. Mau izin nih Pak, izinkan saya untuk memberikan tanggapan ya Bapak ya dari hasil observasi saya yang sudah saya lakukan terhadap kegiatan coaching Bapak tadi ya. Saya melihat bahwa Bapak sudah menjadi pendengar aktif ya bagi coach Bapak gitu ya. Kemudian Bapak juga memberikan respon yang baik juga, dan Bapak membuat catatan-catatan penting yang disampaikan oleh coach. Dan yang terpenting Bapak juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya, sehingga dapat menggali ide dari coach tersebut, sehingga si coach itu bisa menemukan solusi gitu ya Pak ya, bisa menemukan solusi sendiri gitu. Seperti itu, luar biasa sih Bapak ya. Terima kasih Bu, saya senang mendengar dengan mendengarnya atau umpan balik yang diberikan oleh Ibu terhadap kegiatan coach saya. Bagaimana saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur tirta Bu ya, yang sudah Ibu amati, yang sudah Ibu pantau ya terkait kegiatan coach saya. Iya, sama-sama Bapak, sukses ya Pak Namri ya. Sama-sama Bu, terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri, bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Namri. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Pak Namri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Saya senang sekali hari ini dapat bertemu dengan Bu Sri. Terlebih mau membahas kegiatan coaching ya Bu. Jadi bagaimana nih Bu? Apa yang dapat saya bantu dalam kegiatan coaching tersebut? Ya, terima kasih Pak untuk kesediaannya. Artinya Bapak sudah bersedia mau menjadi observer ya pada kegiatan coaching saya nanti. Artinya di sini saya ingin Bapak artinya memberi bimbingan Pak kepada saya agar saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan coaching Pak terhadap rekan-rekan kerja saya ataupun nanti terhadap siswa-siswi saya di sekolah. Ya baik Bu, insya Allah saya siap mendukung dan membantu Ibu dalam kegiatan coaching tersebut ya Bu. Kira-kira bagaimana nih yang ingin Ibu Sri fokuskan pada kegiatan coaching tersebut? Ya intinya gini sih Pak, saya ingin Bapak nanti kan melakukan observasi, kemudian memperhatikan selama saya melakukan kegiatan coaching, apakah saya dalam melakukan kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur kita, artinya bagaimana menanyakan tujuan kepada coach saya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga saya bisa hadir sepenuhnya gitu Pak untuk mendengarkan secara aktif gitu ya apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian dari kegiatan mendengarkan aktif itu sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak untuk bisa memantik ataupun menggali kemampuan coach saya dalam penyelesaian masalahnya seperti itu Bu. Baik Bu Sri, ini sudah saya catat ya Bu Sri ya. Lalu menurut Bu Sri, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam mengcoaching tersebut Bu, kegiatan coaching tersebut? Artinya selama ini kan saya sudah artinya
memahami Pak ya sedikit teori dalam melakukan coaching baik dengan alur tirta maupun dengan alur rasa. Saya juga nanti akan berusaha Pak semaksimal mungkin untuk hadir sepenuhnya Pak di hadapan coach saya, sehingga saya bisa mendengarkan aktif, kemudian mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh coach saya tersebut, kemudian juga sekaligus mengarahkan ya, dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat menggali ide-ide yang menjadi solusi dari si coach tersebut. Baik Bu, saya paham kegiatan Ibu mengcoaching rekan sejati Ibu, maksud kegiatan coaching tersebut. Lalu apa harapan Ibu dari kegiatan observasi nanti Bu? Harapan saya sih Pak, saya ingin mendapat umpan balik ya Pak dari Bapak selaku observer, sebagai referensi bagi saya ke depannya agar melakukan coaching yang lebih baik lagi, benar-benar bisa hadir sepenuhnya, bisa menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta dan juga dengan rasa. Itu harapan saya ke depannya Pak, sehingga kemampuan saya melakukan coaching itu benar-benar berkembang. Saya tidak egois memotongnya Pak ya, artinya malah saya yang memberikan solusi kepada si coach tersebut. Baik Bu, bagus sekali niat Ibu untuk melakukan coaching tersebut. Mudah-mudahan kegiatan coaching tersebut yang Ibu lakukan dapat berjalan dengan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Amin amin Pak. Terima kasih banyak Pak Namri, ya. Terima kasih banyak sudah mau memberi masukan, juga mau menjadi observer ya dalam kegiatan coaching saya nanti. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Ya sama-sama Bu Sri. Assalamualaikum Bu Tayana. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Bu Sri sehat. Bu Sri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini sesuai janji kita ya Bu Tayana. Iya Bu Sri. Kalau hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching betul. gitu kan. Ya, nggak apa-apa kan ya Bu ya, mohon izin saya mengganggu waktu Ibu. Jadi terima kasih atas kesediaan Bu Sri nih untuk membantu saya ya, karena ada beberapa permasalahan sih ya. Jadi pingin diungkapkan gitu Bu. Gak apa-apa Bu, kan sudah sewajarnya ya kalau kita ini saling membantu gitu kan. Jadi untuk kegiatan coaching kali ini nih, apa sih yang ingin Bu Tayana capai atau ingin Bu Tayana dapatkan gitu? Iya, saya sih ingin meningkatkan ini ya Bu ya, kemampuan saya nih dalam mengelola waktu gitu ya, agar waktu yang lebih efektif gitu ya, bisa memanage waktu gitulah Bu, seperti itu. Jadi di sini tujuan Bu Tayana udah jelas nih ya. Sekarang coba nih kita identifikasi dulu gitu kan, artinya Bu Tayana mengalami kesulitan dalam memanage waktu gitu ya. Nah, terutama mungkin dalam penyelesaian tugas atau berhubungan dengan pekerjaan gitu kan. Betul Bu Sri. Terkait itu artinya pengelolaan waktu Bu Tayana gitu kan. Apa sih hambatan dan kendala gitu kan yang Bu Tayana hadapi dalam mengelola waktu tersebut? Ya, jadi sebenarnya saya sih nggak menganggap hambatan ya Bu ya, tapi tantangan mungkin ya buat saya gitu ya. Jadi saya agak kesulitan ya dalam mengelola waktu, apalagi saat saya ikut calon guru penggerak nih Bu Sri nih. Jadi kegiatan-kegiatan di sekolah kan lumayan banyak gitu ya. Kemudian tanggung jawab yang diberikan kepada saya juga lumayan lah ya gitu ya. Jadi dengan saya ikut guru penggerak ini ya, akhirnya waktunya terbagi-bagi ya. Jadi saat saya melakukan ingin menyelesaikan tugas gitu tuh kadang kayak dikejar-kejar gitu loh Bu. Seperti itu ya. Jadi yang ini belum selesai, udah numpuk yang ini gitu ya Bu Sri, seperti itu sih Bu. Jadi saya pingin gimana sih caranya gitu ya supaya saya bisa mengelola waktu saya dengan baik gitu ya, dengan efektif itu Bu. Oh siap.
Jadi di sini kan Ibu kesulitan dalam memanage waktu ya, kemudian dalam menyelesaikan antara tugas-tugas baik sebagai guru gitu kan ya, Iya, ataupun betul. sebagai calon guru penggerak gitu Iya, ya. betul, Bu Sri. Artinya banyaklah hal-hal yang artinya agak keteter ya ibaratnya ya, dalam hal menyelesaikan tugas-tugas. Iya, Nah, apalagi saya kan lumayan aktif di kegiatan KKG ya Bu Sri ya, yang cukup padat lah gitu Iya, jadwalnya gitu. Jadi ya itu, jadi antara kegiatan yang ini dan ini tuh kadang ya seperti itulah Bu, kejar-kejaran gitu ya. Berbenturan gitu Iya, ya. betul. Terus berdasarkan hal tersebut nih gitu kan ya, artinya berdasarkan identifikasi masalah yang sudah Bu Toyana sampaikan gitu kan, rencana konkretnya gitu kan, rencana aksi ke depannya gitu kan, yang dapat Ibu lakukan gitu untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu itu seperti apa gitu? Saya sih tadinya sudah bikin rencana ya Bu ya, saya ingin bikin jadwal gitu ya. Saya ingin menyusun jadwal nih, bikin prioritas gitu ya Bu ya, prioritas tugas-tugas mana sih yang perlu diprioritaskan gitu ya. Jadi sebenarnya saya pingin seperti itu, jadi bikin kayak draft gitulah ya Bu. Mungkin nanti ini loh kegiatan prioritas saya tuh seperti ini, yang ini dulu misalnya gitu. Jadi itu sih rencana saya seperti itu Bu Sri. Itu bagus sekali tuh Bu, artinya kan rencana Ibu selain membuat jadwal kegiatan yang lebih terarah gitu kan, terukur, Ibu juga bisa mengedepankan mana sih yang lebih diprioritaskan gitu ya. Betul. Sehingga Ibu nanti ke depannya tugas-tugas Ibu bisa selesai dengan baik gitu kan. Iya. Kemudian cara Ibu gitu kan menjaga komitmen Ibu tentang rencana aksi Ibu ini ke depannya ini, kemudian bagaimana gitu kan, terus kira-kira siapa gitu yang akan membantu nanti Ibu dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Jadi selain tadi saya membuat jadwal tertulis ya Bu Sri ya, mungkin saya akan buat pengingat ya, mungkin reminder gitu ya di HP gitu ya, tanggal ini jadwal saya ini, due date-nya di CGP itu tanggal sekian gitu ya. Jadi mungkin saya akan membuat reminder gitu di HP gitu kan. Kemudian saya juga mungkin akan minta bantuan rekan sejawat Bu Sri untuk mengingatkan saya gitu ya, terkait kegiatan-kegiatan saya. Itu sih Bu. Waduh, ini udah artinya rencananya sebenarnya kan benar-benar udah ini ya, tinggal arti bagaimana pelaksanaannya seperti apa gitu kan, bagaimana nanti komitmen Bu Toyana terhadap rencana-rencana yang sudah Ibu susun sesuai dengan jadwal yang juga sudah Ibu buat. Kemudian untuk yang terakhir nih Bu Toyana, bagaimana nih artinya bentuk tanggung jawab Ibu gitu kan terhadap rencana aksi ini? Artinya Ibu kan udah punya komitmen, kemudian Ibu nanti juga akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, kemudian membuat reminder juga. Artinya nanti tanggung jawab Ibu untuk rencana aksi ini ke depannya seperti apa gitu? Iya. Saya akan coba memantau ya Bu ya perkembangan saya gitu secara berkala. Kemudian saya juga mau meminta umpan balik mungkin ya dari rekan sejawat gitu ya, supaya saya nanti dapat lebih baik lagi gitu sih Bu Sri, bisa mengelola waktu itu kan ya tujuan utamanya tadi ya, seperti itu Bu. Jadi dengan bantuan teman juga gitu ya, tadi dengan bantuan teman, artinya jadi ada umpan balik dari mereka gitu kan ya, apakah Bu Toyana sudah melaksanakan belum gitu kan, apa yang sudah Bu Toyana rencanakan gitu kan dalam nanti kegiatan memanage waktunya gitu kan. Jadi saya coba berkolaborasi ya Bu ya dengan teman gitu ya, karena apa sih kadang kita sendiri lupa kan gitu ya, kalau setidaknya kalau ada yang mengingatkan gitu kan mungkin jadi bisa oh iya nih gitu ya. Seperti itu sih Bu Sri ya. Waduh, udah sebenarnya udah mantap ini Bu Toyana, udah bagus sekali ya gitu kan rencana aksi kedepannya seperti apa. Artinya Bu Toyana juga udah menemukan sebenarnya solusinya seperti apa, tinggal pelaksanaannya gitu kan ya, pelaksanaannya kemudian tanggung jawabnya juga seperti apa juga sudah direncanakan dengan baik gitu kan, dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat.
Baik Bu Toyana, mungkin untuk kegiatan coaching kita ya hari ini artinya sebenarnya semuanya sudah Bu Toyana sampaikan ya, baik tujuannya, kemudian harapan Bu Toyana, kemudian rencana aksinya juga seperti apa, bentuk tanggung jawabnya juga tadi sudah dijabarkan sendiri oleh Bu Toyana. Ya mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin, baik. Sukses Bu. pokoknya untuk rencana aksinya ya. Amin, Bu Toyana, amin, ya. amin. Iya, baik Ibu. Mudah-mudahan sih dengan kegiatan coaching ini ya saya bisa lebih optimis nih ya Amin. dalam melaksanakan rencana aksi saya, dan tadi tujuan saya bisa tercapai itu tadi ya, bisa mengelola waktu dengan baik gitu. Iya Bu Sri. Terima kasih banyak Ibu atas arahannya dan terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Toyana. Ya, sehat Nanti, selalu Ibu ya. kita bisa ini ya nanti Berdiskusi untuk lagi. diskusi lagi Ya. ke depannya seperti apa. Artinya terima kasih juga Bu Toyana sudah mempercayakan saya gitu Ya, ya. untuk sama-sama melakukan Ibu, coaching dengan gitu senang ya. hati Bu Sri. Sukses terus Bu Toyana Amin ya. ya, sama-sama. Ya. Makasih Ibu ya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu Sri? Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching terhadap rekan sejawat Ibu? Alhamdulillah Pak, artinya perasaan saya udah jauh lebih baik, udah lebih plong ya Pak ya. Saya akan membahas hasil observasi saya terkait kegiatan coaching yang Ibu sudah lakukan. Terus bagaimana penilaian Ibu terhadap performa Ibu sendiri nih saat Ibu melakukan coaching terhadap rekan sejawat Ibu? Kalau menurut penilaian saya secara pribadi ya Pak ya, bahwa ketika saya melakukan coaching tadi dengan rekan sejawat saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta ya Pak ya, dimana saya mulai menanyakan tujuan dari si coaching, kemudian bagaimana mengidentifikasi ya gitu ya, kemudian juga menanyakan rencana aksinya dan bagaimana tanggung jawab si coaching ke depannya. Selain itu juga saya benar-benar mencoba menghadirkan diri saya sepenuhnya dengan mendengarkan secara aktif dan mencatat hal-hal penting yang sekiranya bisa menjadi bahan bagi saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya, yang mungkin nanti bisa menggali ide-ide dari si coaching tersebut. Baik Bu Sri, ini mohon izin ya, nggak apa-apa Bu Sri ya. Saya akan memberikan tanggapan atas observasi yang sudah saya lakukan. Saya melihat bahwa Ibu Sri sudah menjadi pendengar yang aktif, baik dengan respon dan juga membuat catatan yang disampaikan oleh coachingnya ketika kegiatan coaching tersebut Bu ya. Dan pertanyaan yang Ibu sampaikan pun juga sudah bermakna dan berbobot, sehingga membantu si coachnya itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Ibu sudah kenapa itu tidak lain adalah pertanyaan-pertanyaan Ibu, pertanyaan pemantik yang sudah Ibu pancing untuk si coachnya itu untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan sudah hasil dari Ibu mencatat, hasil Ibu memahami, Ibu hadir sepenuhnya dalam kegiatan tersebut. Hasilnya membuat hasil si coach itu menemukan menyelesaikan permasalahannya Bu ya. Alhamdulillah Bapak, saya senang sekali mendengarnya ya. Artinya ya terima kasih juga untuk umpan balik yang Bapak berikan. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa jauh lebih baik ya Pak ya dalam melakukan coaching terhadap rekan-rekan sejawat saya. Mohon juga bimbingan ke depannya Pak ya, jangan bosen gitu ya Pak. Jangan bosen, kemudian jangan ragu juga Pak jika memang ada banyak hal-hal yang belum saya lakukan dalam kegiatan coaching tersebut. Mohon bimbingannya ke depannya lebih baik lagi, sehingga saya benar-benar bisa membantu Pak ya rekan-rekan kerja saya, meskipun hanya sekedar menjadi pendengar ataupun sekedar mengarahkan mereka dalam menemukan solusi mereka Pak, seperti itu. Ya, sama-sama Bu Sri. Saya terbuka ketika nanti Bu Sri mau berkomunikasi
Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.